Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian? Sehat bukan? Semoga tidak ada yang sakit ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Masih bersama saya, Dona Ratnasari, yang biasa kamu panggil Bu Dona. Bu Dona akan membahas pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1 dengan judul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Pelajaran kali ini terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA yang ada di kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kamu akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Bu Dona tanya, kamu bisa melihat organ pernapasan kamu? Jelas tidak bukan? Maka dari itu, Bu Dona akan mengenalkan satu persatu organ-organ pernapasan manusia, berikut dengan fungsi masing-masing dari organ tersebut. Ada banyak ciri dari makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara yang berupa oksigen dan mengeluarkan udara yang berupa karbon dioksida dari paru-paru. Anak-anak, lebih bagus kalau kamu menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Alat-alat pernapasan pada manusia meliputi 3 bagian. Bagian pertama, hidung atau rongga hidung. Bagian kedua adalah saluran pernapasan yang di dalamnya ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Pada bagian ketiga ada paru-paru yang merupakan organ inti dari pernapasan. Bagian pertama yaitu hidung atau rongga hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung, selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembaban. Nah, di dalam rongga hidung juga terdapat ujung-ujung syaraf pembau yang berfungsi untuk mencium bau dari udara yang kamu hirup. Anak-anak, gambar berikut adalah faring atau tekak. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglottis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Organ pernapasan berikut adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorok atau trakea yang disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita. Trakea atau tenggorokan berperan penting dalam sistem pernapasan manusia. Pada bagian trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus, di mana trakea berfungsi sebagai akses saluran pernapasan yang menyuplai udara dan mencegah masuknya benda asing ke paru-paru seperti debu dan bakteri. Serta fungsi dari trakea yaitu mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus yaitu percabangan yang menghubungkan
tenggorokan atau trakea dengan paru-paru kiri dan kanan yang berperan penting dalam sistem pernapasan sebagai jalur keluar masuknya udara dan mencegah infeksi. Bronkus bisa terkena peradangan atau infeksi yang dikenal dengan penyakit bronkitis. Dan pernapasan selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus yaitu cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bronkiolus juga bisa mengalami gangguan loh anak-anak, dan diantaranya penyempitan saluran napas, peradangan, dan asma. Organ pernapasan ini disebut alveolus. Alveolus berupa saluran udara buntu membentuk gelombang-gelombang udara yang dindingnya tipis setebal selapis sel berlekatan dengan kapiler darah. Alveolus yaitu kantong udara yang berfungsi sebagai tempat mengolah udara. Di sini merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Organ pernapasan bagian ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Masih pada bagian paru-paru ya. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura, yang tugasnya untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas. Normalnya terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Anak-anak, kamu sudah mengetahui organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Sudah paham bukan? Pada video pembelajaran berikutnya, Bu Dona akan menampilkan cara kerja dan sistem pernapasan manusia. Tetap semangat belajar bersama Bu Dona. Sampai jumpa di the next video. Thank you and see you later.